Jepang, negeri matahari terbit. Dari metropolitan Tokyo hingga kawasan pegunungan Alpa Jepang, dengan budaya yang kaya, sejarah yang mencakup berabad-abad, dan pencapaian teknologi yang mengesankan, Jepang adalah negara yang menawarkan perspektif yang sangat menarik untuk ditelusuri. Halo teman-teman, nama saya Dava Dwika, saya dari kelompok Jepang, dan melalui penelusuran yang mendalam ini, kita akan mencoba memahami esensi dan daya tarik dari negeri Sakura ini. Jepang dengan nama internasional yaitu Japan memiliki ibu kota di Tokyo dan memiliki pemerintahan yaitu kekaisaran dengan kepala pemerintah yaitu Perdana Menteri. Mata uangnya itu yen dengan luas wilayah 277.835 km dengan jumlah penduduk 126.050.796 jiwa yang dihitung dari 2021. Selanjutnya, kami akan membahas terlebih dahulu kualitas penduduk di Jepang berdasarkan data valid dari tahun 2021. Yang pertama adalah Human Development Index atau IPM. IPM adalah ukuran ringkasan untuk menilai kemajuan jangka panjang dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Nilai IPM Jepang pada tahun 2021 adalah 0,925 yang menempatkan negara ini dalam kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi, menempatkan di peringkat 19 dari 191 negara dan wilayah. Setelah IPM, kita masuk ke Gross Domestic Bruto atau GDP. Pada tahun 2021, Jepang meraih 4,9041 triliun USD atau setara dengan 77,247,221 miliar Indonesia rupiah. Mungkin ini menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa sih GDP Jepang itu sangatlah tinggi? Karena negara Jepang telah mengembangkan ekonomi manufaktur dan merupakan salah satu produsen kendaraan bermotor, baja, dan barang-barang manufaktur berteknologi tinggi. Nominal GDP tadi membuat negara Jepang memenuhi syarat anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi Internasional yaitu G7 dan G20. Selanjutnya kita akan masuk ke letak dan luas wilayah negara Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan dan secara astronomis terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Kepulauan Jepang terdiri atas 4 pulau besar yaitu Pulau Honshu yaitu yang terbesar, Pulau Hokkaido, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Secara geografis, batas-batas Jepang adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah keadaan alam. Bagian besar wilayah Jepang bergunung-gunung dan berlereng curam. Jumlah gunung api yang masih aktif di Jepang kira-kira 50 buah gunung api. Dan mereka itu sangat besar, misalnya seperti Gunung Fujiyama. Dan gunung api di Jepang itu termasuk bagian dari Sirkum Pasifik. Bahkan, Jepang merupakan negara yang paling sering terjadi gempa bumi dan juga tsunami. Lalu, dataran rendah di Jepang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya juga sempit. Dataran rendah yang paling luas di negara Jepang terdapat di Pulau Honshu, yaitu dataran Kwanto, dataran Kinbi, dan dataran Nomi. Lalu juga ada ciri-ciri khas sungai di Jepang, yaitu pendek dan arusnya deras serta banyak dijumpai air terjun sehingga sungai-sungai di Jepang dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air. Ini saya akan menjelaskan tentang iklim dan juga vegetasi di Jepang. Jepang memiliki iklim laut sedang. Wilayah Jepang yang memanjang dari utara ke selatan mengakibatkan perbedaan iklim. Jepang bagian utara memiliki iklim yang lebih dingin menurut letak lintangnya. Jepang juga memiliki 4 iklim, yaitu yang ke-1 ada musim gugur, yang kedua ada musim semi, yang ketiga ada musim panas, dan yang keempat ada musim dingin. Jenis vegetasi di wilayah Jepang bagian selatan merupakan musim dingin, sedangkan bagian utara dijumpai hutan cemara sekitar 60%. Wilayah Jepang masih tertutup hutan. Dan yang selanjutnya ada penduduk. Penduduk Jepang yaitu bangsa Ahuni yang sebagian besar tinggal di Pulau Hokkaido. Penduduk Jepang termasuk ras Mongoloid dan sebagian besar memeluk kepercayaan Shinto dan juga Buddha. Jepang termasuk memiliki penduduk besar menduduki kelima setelah Indonesia. Daerah yang padat penduduknya adalah di sekitar laut dalam yang berelief halus dan beriklim sejuk dan juga merupakan daerah industri. Dan untuk mengatasi masalah kependudukan Jepang
Jepang melaksanakan usaha-usaha berikut. Yang ke satu ada memperluas lapangan kerja, dan yang kedua ada melaksanakan program KB atau bisa disebut keluarga berencana. Penduduk Jepang juga memiliki kebudayaan yang tinggi, antara lainnya adalah seni drama seiji, dan yang kedua adalah merangkai bunga yang disebut ikebana. Yang ketiga ada seni mengerdelkan tanaman yang disebut bonsai, dan terakhir ada olahraga tradisional yang dikenal dengan nama sumo dan juga judo. Dan selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Jepang merupakan negara industri yang sangat pesat perkembangannya, sehingga merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia. Industri di Jepang menyerap tenaga kerja sebesar 24%, sektor jaga menyerap 59%, sedangkan sisanya diserap oleh bidang pertanian. Industri ekspor utama Jepang yaitu adalah otomotif, yang kedua ada elektronik, konsumen, yang ketiga ada komputer, yang keempat ada semikonduktor, yang kelima ada besi, dan yang terakhir ada baja. Selanjutnya ada pertanian. Meski Jepang negara industri, tapi usaha di bidang pertanian masih dilakukan secara intensif dengan sistem mekanisasi. Hal itu dilakukan karena lahan pertanian yang sempit, dan penduduk Jepang yang bekerja di sektor pertanian ada 17% dari jumlah penduduk seluruhnya. Hasil-hasil pertanian Jepang meliputi yang ke satu ada padi, yang kedua ada gandum, yang ketiga ada jagung, yang keempat ada kentang, dan yang terakhir ada kacang-kacangan. Tanaman ini ditanam secara tumpang sari. Sebagian besar hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Selain tanaman pangan, Jepang juga membudidayakan tanaman mulberry yang berupa di Pulau Honshu Tengah, dan tanaman tersebut biasanya digunakan sebagai bahan makanan. Perkebunan teh merupakan perkebunan yang cukup penting karena hasilnya untuk diekspor, dan ada juga teh Jepang bersama teh hijau. Yang kedua ada perikanan. Jepang merupakan negara penghasil ikan terbesar di dunia. Selain memiliki sumber laut yang berlimpah, Jepang juga mempunyai teknologi perikanan yang canggih, sehingga mendukung tingkat produksi ikan yang tinggi. Faktor-faktor yang mendukung Jepang menjadi produsen ikan terbesar. Yang pertama, perairannya kaya ikan, karena merupakan pertemuan arus panas atau kuroshio dengan arus dingin atau yashio, sehingga banyak plankton sebagai makanan ikan. Yang kedua, ikan merupakan sumber protein utama Jepang. Yang ketiga, tersedianya fasilitas pelabuhan. Yang keempat, dukungan industri perkapalan dengan armada lengkap dan modern. Dan yang terakhir, adanya pemanfaatan teknologi tinggi seperti satelit untuk memantau tempat berkumpulnya ikan. Daerah penangkapan ikan terdapat di sebelah timur Pulau Kepulauan Jepang, yaitu daerah pertemuan arus panas dengan arus dingin. Selanjutnya, pertambangan dan industri. Hasil tambang Jepang sedikit, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan industri dalam negeri. Hasil tambang utama terdiri atas batu bara, biji besi, tembaga, timah, dan belerang. Sedangkan industri di Jepang dirintis dari industri kerajinan tangan, berkembang ke industri ringan, dan akhirnya ke industri berat. Industri berat berkembang setelah Perang Dunia II. Faktor-faktor yang mendukung perkembangan industri di Jepang. Yang pertama, tersedianya tenaga kerja yang terampil, terlatih, dan disiplin. Yang kedua, tersedianya banyak tenaga listrik dan air terjun atau PLTA. Yang ketiga, pemasaran luas. Yang keempat, memiliki banyak pelabuhan alam, sehingga memudahkan kegiatan ekspor-impor. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana transportasi lengkap. Lalu, terdapat daerah-daerah perindustrian atau the Black Countries di Jepang. 1. Daerah industri Keihin di daratan Kwanto di Teluk Tokyo merupakan daerah industri terluas dan paling penting. Produksi yang dihasilkannya berupa besi baja, mobil, galangan kapal, alat-alat listrik, tekstil, penyulingan minyak, dan bahan-bahan kimia lainnya. Yang kedua, daerah industri Hanshin, yaitu daerah yang terletak di antara kota Osaka hingga Kobe. Kyoto di daratan Kinki di Teluk Osaka. Ketiga, daerah industri Chukyo di Teluk Ise, sekitar daratan Nobi, dengan produk industrinya berupa pesawat terbang, tekstil, kendaraan bermotor, pupuk, mesin-mesin tekstil, besi baja, jam, keramik, dan barang-barang mainan lainnya. Dan yang terakhir, daerah industri Kitakyushu,
terletak di bagian utara Kyushu. Daerah ini menghasilkan besi baja di Yawata, galangan kapal di Nagasaki, dan industri lainnya seperti penyulingan minyak, kimia, gelas, dan semen. Dan yang terakhir, terdapat kota-kota penting di negara Jepang. Yang pertama, Tokyo. Tokyo adalah kota terbesar negara Jepang dan merupakan ibu kota negara Jepang. Kota ini juga dikenal dengan kota perdagangan internasional dan kota pusat kebudayaan di negara Jepang. Yang kedua ada Ginza. Ginza merupakan kota pusat hiburan, bisnis, dan perdagangan. Yang ketiga terdapat Osaka. Osaka merupakan kota terbesar kedua negara Jepang dan merupakan kota industri tekstil terbesar. Yang keempat merupakan Kyoto. Kyoto itu ibu kota negara Jepang sampai dengan tahun 1868, merupakan kota budaya dan kota pusat industri kerajinan tangan. Dan yang terakhir ada kota Nagoya. Nagoya yang sering disebut Chukyo atau ibu kota tengah oleh orang Jepang. Kota ini merupakan pusat industri pesawat terbang, lokomotif, dan mobil.